Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dariska Ramadhani Rahab. Pada kesempatan ini, izinkan kami menjelaskan program yang telah kami selesaikan, yaitu program pengolahan dan konferensi nilai mahasiswa menggunakan bahasa Pascal. Program ini dibuat untuk membantu proses penginputan nilai, penghitungan rata-rata, penentuan grade, serta menampilkan statistik kelas dengan lebih struktur dan tersusun dengan rapi dan mudah digunakan. Tujuan utama program ini adalah untuk mengolah nilai mahasiswa, mulai dari nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Kemudian menghitung nilai rata-ratanya, menentukan grade-nya, serta menyimpan hasilnya ke dalam file. Program ini juga dirancang agar bisa digunakan untuk banyak mahasiswa di luar sana dengan menggunakan perulangan atau loop atau looping, sehingga tidak hanya terbatas untuk satu mahasiswa saja. Baiklah, di sini saya akan mulai menampilkan tugas proyek yang sudah kami selesaikan. Program ini berjudul Konferensi Nilai Mahasiswa. Di bagian sini, kami memasukkan UCCRT agar bisa menampilkan warna di dalam program serta memasukkan sound atau suara agar terlihat program sudah dimulai. Nah, di bagian variabel ini, saya mendeklarasikan beberapa variabel yang digunakan dalam program antara lain. Di sini ada nama bertipe string untuk menyimpan nama mahasiswa, tugas, UTS, UAS rata-rata bertipe integer untuk menyimpan nilai. Grade bertipe char untuk menyimpan huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Pilihan bertipe chart untuk menu navigasi, file out bertipe teks untuk menyimpan hasil ke dalam filenya. Di sini ada total mahasiswa dan total rata-rata kelas untuk menghitung statistik kelas. Seperti di sini ada variabel i sebagai pencacah pada perulangan. Nah, di sini di bagian prosedurnya terdapat prosedur hitung rata-rata. Prosedur ini berfungsi untuk menghitung nilai rata-rata mahasiswa dengan rumus nilai tugas, ditambah nilai UTS, ditambah nilai UAS. Kemudian kita bagi 3. Prosedur konversi grade yaitu berfungsi sebagai nilai angka. Jika angka 80 maka dia berada di grade A. Dan jika dia di angka 70 maka dia berada di grade B. Begitu juga selanjutnya sampai dengan di angka 50 dia bakal berada di grade di bawahnya. Kecuali dia grade E. Kalau grade E itu dia berada di angka di bawah 50. Lanjut ke N.2 masuk ke prosedur input data yang artinya untuk menginput semua data mahasiswa. Dimulai dari begin readline masukkan nama mahasiswa. Lanjut ke readline nama. Lanjut ke nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Masuk ke nilai error, nilai harus dari mulai 0 sampai ke 100. Readline, help, N.2. Masuk lagi ke prosedur input hasil, yang artinya begin, readline, titik-titik, untuk menghasilkan hasil yang dibuat tadi. Lanjut penampilan data ke layar yaitu readline, yang artinya mencetak variabel yang sudah diproses sebelumnya ke layar komputer. Lanjut ke mahasiswa, ke nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan rata-rata. Readline grade, yaitu untuk menampilkan nilai yang akan tampil pada saat ntar codingnya selesai. Masuk ke prosedur simpan file. Async yaitu nilai hasil. Lanjut ke mahasiswa yang akan menampilkan, contohnya satu mahasiswa yang dicari, dia akan muncul pada saat kita klik nama dan juga nilai-nilainya. Lanjut ke readline file output untuk buat file baru mahasiswa pertama. Else di bawah F yaitu file output untuk menambahkan mahasiswa lainnya. Readline output, koma, tanda petik, dan juga titik-titik untuk memperjelas file. Ditutup dengan tanda petik, tanda penutup, dan juga titik koma. Lanjut masuk ke readline file output untuk menghasilkan hasil konversi nilai dari mahasiswa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang berfungsi untuk mengelola nilai mahasiswa dan menampilkan statistik kelas. Lanjut ke nilai data klien yaitu readline file output titik koma titik 1 titik titik kurung titik koma. Readline file output nama siswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, rata-rata, grade. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan data nilai mahasiswa ke dalam file
Setelah semua data tertulis, file ditutup menggunakan close file output agar data tersimpan dengan benar. Readline and titik koma selesai. Lanjut ke prosedur tampilkan statistik. Begin if total mahasiswa lebih dari 10. Prosedur ini digunakan untuk menampilkan statistik kelas jika jumlah mahasiswa lebih dari 0. Readline, buka kurung, titik 1, titik titik, tutup kurung, titik koma. Readline, statistik kelas. Readline, jumlah mahasiswa, titik 2, total mahasiswa, tutup kurung, titik koma. Prosedur ini menampilkan nama atau judul statistik kelas dan jumlah mahasiswa yang sudah diinput. Readline, rata-rata kelas, titik 2, total rata-rata kelas, div, total mahasiswa, tutup kurung, titik koma. Readline, buka kurung, titik 1, titik titik, tutup kurung, titik koma. And, titik koma. Program ini menghitung rata-rata nilai kelas dengan membagi total nilai kelas dan sejumlah mahasiswa menggunakan operator div. Readline, belum ada data mahasiswa, tutup kurung, titik koma, readline, titik koma, and titik koma. Jika belum ada data yang diinput, maka program akan mengirim pesan bahwa data mahasiswa belum tersedia. Begin total mahasiswa, titik 2 sama dengan 25, titik koma. Total rata kelas, titik 2 sama dengan 5, titik koma. Bagian ini adalah awalan nilai variabel digunakan sebagai contoh atau data sementara sebelum program dijalankan sepenuhnya. Repeat, lalu enter, readline, buka kurung, titik 1, titik titik, tutup kurung, titik koma, readline, buka kurung, menu utama, tutup kurung, titik koma. Readline 1, input data dan konversi nilai mahasiswa. Readline 2, lihat statistik mahasiswa. Readline 3, keluar. Right, pilih menu 1, 2, atau 3, titik 2, tutup kurung, titik koma. Readline, buka kurung, pilihan, tutup kurung, titik koma. Ini adalah menu utama program yang terus berulang sampai pengguna memilih untuk keluar. Menu pertama untuk input nilai mahasiswa, menu kedua untuk melihat statistik kelas, menu ketiga untuk keluar dari program. Program memilih menu dengan angka 1, 2, atau 3 mahasiswa tersebut. Pada bagian ini, program menggunakan struktur case pilihan off yang berfungsi sebagai menu utama. Menu ini memungkinkan pengguna memilih tindakan yang ingin dilakukan sesuai dengan pilihan yang dimasukkan. Pilihan 1, input dan proses nilai. Input data. Jika pengguna memilih angka 1, maka program akan menjalankan beberapa proses secara berurutan. Pertama, program memanggil prosedur input data. Terus, untuk memasukkan data mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan hitung rata-rata untuk menghitung nilai rata-rata setelah itu. Konferensi grade digunakan untuk menentukan grade nilai mahasiswa. Hasilnya kemudian ditampilkan melalui prosedur output hasil dan disimpan ke dalam file. Menggunakan simpan ke file. Selain itu, jumlah mahasiswa akan ditambah 1 dan total nilai rata-rata kelas juga akan diperbarui. Jika proses berhasil, program ini menampilkan pesan bahwa data telah disimpan ke dalam file. Hasil nilai txt dan menunggu pengguna menekan tombol enter. Pilihan kedua yaitu statistik kelas. Jika pengguna memilih angka 2, program akan menjalankan prosedur tampilkan data statistik. Fungsi dari menu ini adalah untuk menampilkan statistik kelas seperti jumlah mahasiswa, nilai rata-rata kelas mahasiswa berdasarkan data yang sudah diinput sebelumnya pada program ini. Pilihan ketiga di sini ada keluar dari program. Apabila pengguna memasukkan pilihan selain 1, 2, atau 3, program akan menampilkan pesan bahwa pilihan tidak valid atau tidak tersedia dan meminta pengguna untuk mencoba kembali programnya. Alur perulangan atau menu, struktur until pilihan 3 menunjukkan bahwa menu akan ditampilkan berulang kali setiap pengguna memilih opsi keluar, yaitu angka 3. Langsung kita coba aja programnya yang telah kami buat. Nah, di sini dia ada menu utamanya, yaitu menu ini berfungsi memudahkan pengguna dalam memilih proses yang ingin dijalankan. Di pilihan 1,
Digunakan untuk menginput dan mengonferensi nilai mahasiswa. Di pilihan kedua untuk melihat statistik kelas, seperti jumlah mahasiswa dan rata-rata kelas. Di pilihan ketiga untuk keluar dari program. Nah, kita coba dulu dari menu yang pertama, yaitu input dan konferensi nilai mahasiswa. Kita ketik 1, enter. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nama mahasiswa. Nah, di sini saya buat nama saya, yaitu Dea Rizka Ramadhani. Kita enter. Di sini kita disuruh memasukkan nilai tugas. Nilai tugas Dea yaitu 98, enter. 99, enter. 95, enter. Nah, kita bisa lihat di bagian konversi nilai, nama mahasiswanya yaitu Dea Rizka, nilai tugasnya 98, nilai UTS-nya 99, nilai UAS-nya 95, rata-ratanya 97. Grade-nya adalah A. Jadi, dari semua nilai ini dibagi 3, maka hasil rata-ratanya adalah 97. Grade-nya kita dapat A karena rata-rata 97, jadi tidak ada remedial. Di bagian sini kita langsung enter, dia langsung keluar dari programnya, lanjut kita masuk ke dalam program tadi lagi, kita run-kan. Nah, di sini kita bisa lihat data saya tadi masih tersimpan di dalam program. Walaupun kita sudah menggunakan clear screen, tetapi di program yang kami buat, data yang sudah dibuat tadi tidak akan hilang. Saya akan coba menu yang pertama lagi dengan menggunakan nama dari teman saya dan nilai yang berbeda. Apakah dia bakal menentukan grade sesuai nilai? Kita bakal coba menu yang pertama itu 1. Kita enter. Kita masukkan nama mahasiswanya yaitu Arinda. Nilainya kita coba 78, 65, 45. Nah, hasil konversi nilainya yaitu namanya Arinda, nilai tugasnya 75, nilai UTS-nya 65, nilai UAS-nya 45, rata-ratanya 62. Jadi grade-nya itu C. Berarti di bagian grade ini kita sudah benar ya dalam mengerjakan programnya. Kita akan menjalankan program lagi menggunakan nama dengan nilai yang berbeda. Nama berbeda, nilai berbeda. Apakah hasil grade-nya bakalan menentukan nilai yang kita masukkan? Kita bakal masuk lagi. Kita pilih menu pertama, menu 1, enter. Namanya Alia. Nilai tugasnya itu 86. Nilai UTS-nya itu 70. Nilai UAS-nya 55. Nah, di sini dia menghasilkan, kita bisa melihat hasil konversi nilainya. Namanya Alia. Nilai tugasnya 86, nilai UTS-nya 70, nilai UAS-nya 55, rata-ratanya 70. Grade-nya C. Kita enter, kita keluar, kita masuk lagi, dan untuk menjalankan programnya, kita pilih menu yang kedua, yaitu menu menampilkan statistik kelas. Di bagian ini ditunjukkan jumlah mahasiswa yang sudah diinput yaitu 3 orang. Data ini diambil dari hasil perhitungan total nilai rata-rata mahasiswa, kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswa. Jika belum ada data yang dimasukkan, program akan menampilkan pesan belum ada data mahasiswa. Apa gunanya ini? Guna menu nomor 2 untuk melihat statistik kelas, membantu melihat gambaran umum nilai kelas tanpa harus membuka data satu persatu. Kita coba ya, masukkan menu 2, enter. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah mahasiswanya ada 3, serta rata-rata nilai kelas sebesar 26. Karena yang sudah dibilang tadi, data ini diambil dari hasil perhitungan total nilai rata-rata mahasiswa, kemudian dibagi dengan jumlah mahasiswanya. Sekarang kita enter. Di sini dia akan menunjukkan menu utama lagi. Kita bakal pilih menu nomor 3, yaitu keluar dari program. Di sini kita bisa lihat ada tulisan terima kasih, program sudah selesai, Ibu dosen Ica. Enter. Dan selesai. Jadi demikian penjelasan dari program yang kami buat. Dengan adanya program ini, diharapkan proses pengolahan nilai mahasiswa dapat dilakukan dengan lebih sederhana, rapi, dan efisien. Saya menyadari bahwa program ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan teman-teman semuanya sangat saya harapkan untuk pengembangan ke depannya. Terima kasih
atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit undur diri ya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kita lagi butuh saja. Coba kalau lagi susah